Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 21 Maret tahun 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Wahyu 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa, di pagi yang indah ini Engkau membangunkan kami semua dengan penuh keberkatan untuk bersama-sama merenungkan sebagian kecil firman-Mu. Engkau memberkati kami Bapa pada hari ini, pada aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami Bapa, kami rindu Bapa untuk membaca bahkan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami Bapa, agar firman-Mu ini dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kami yang terus Engkau karuniakan kepada kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terdapat dalam Wahyu 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini, turutilah itu dan bertobatlah. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penilaian adalah proses untuk menentukan harga, nilai, kadar, mutu atau kualitas sesuatu atau seseorang. Dan tentu bukan sesuatu atau seseorang itu yang memberi penilaian pada dirinya, melainkan pihak lain. Namun, dalam praktek kehidupan, banyak penilaian yang dilakukan tidak lagi berdasarkan pada standar nilai yang seharusnya, tetapi pada standar kepentingan dan kesenangan diri. Untuk itu, tidaklah mengherankan jika kebenaran terasa begitu jauh. Kepada Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan Yesus memperlihatkan kepadanya bahwa bukan manusia yang menilai dirinya atau sesamanya apakah dia layak atau benar di hadapan Allah. Akan tetapi, Dia sendirilah yang menilai. Dialah yang menentukan nilai seseorang, apakah dia layak berjalan bersamanya dengan pakaian putih sebagai orang-orang yang menang atau tidak. Dialah yang menilai bahwa apakah pekerjaan seseorang itu sempurna atau tidak. Apakah seseorang itu hidup atau sudah mati, atau apakah seseorang itu benar atau bersalah.
Karena itu, Tuhan Yesus sendirilah yang akan menjadi kelayakan seseorang di hadapannya. Oleh karena itu, Yohanes diingatkan untuk menuruti apa yang telah ia terima dan dengar, yaitu Injil, serta bertobat dari cara hidup yang cemar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan orang yang senantiasa percaya pada Injil Kristus dan menyatakannya dengan pertobatan adalah suatu standar penilaian yang Tuhan pakai untuk mencatatkan nama seseorang dalam kitab kehidupan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Sekalipun renungan ini singkat Bapa, namun kiranya renungan ini dapat mengambil bagian bagi kami pribadi lepas pribadi untuk terus dapat menjadi materai di dalam kehidupan kami yang terus Engkau karuniakan kepada kami. Dan terlebih khusus Bapa, pada pagi ini sebelum kami beraktivitas, firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama ini Bapa menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua untuk dapat melakukan aktivitas kami pribadi lepas pribadi yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus pelihara kami di dalam sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh dan dalam pergumulan. Engkau terus topang dan kuatkan mereka semua Bapa. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk segala berkat dan nikmat yang selalu Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, apapun bentuknya Bapa. Ajar kami untuk selalu mensyukuri semua berkat-berkat yang Engkau berikan itu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja-Mu yang saat ini sedang berlangsung Bapa. Engkau memberkati Bapa setiap orang-orang yang Engkau pakai Bapa dalam pembangunan gedung gereja-Mu ini, tukang-tukang yang selalu membantu kami Bapa. Engkau juga memberkati jemaat-Mu pun yang juga ikut membantu Bapa, apapun bentuk bantuan mereka Bapa. Engkau terus memberkati jemaat-Mu Bapa, sehingga kami semua Bapa boleh mengambil bagian untuk pembangunan gedung gereja-Mu ini. Dan dalam waktu yang tidak lama Bapa, gedung gereja-Mu ini Bapa dapat berdiri seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan sembahyang kami. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam kampunan anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.